Hari ini umat Islam hidup tanpa perisai. Negeri-negeri Muslim terpecah, tertindas, dan tak berdaya. Di satu sisi mereka beribadah kepada Allah, tapi di sisi lain mereka hidup di bawah hukum buatan manusia. Apakah ini cara hidup yang diajarkan oleh Islam? Ketika Rasulullah SAW diutus ke tengah masyarakat Quraisy, beliau tidak hanya mengajak mereka untuk sholat dan puasa. Beliau datang membawa Islam sebagai mabda, sebagai ideologi yang mengatur seluruh aspek kehidupan. Selama 13 tahun di Mekah, beliau membina sekelompok sahabat dengan pola pikir Islam yang jernih, memurnikan akidah dan menjadikan mereka pejuang perubahan. Tapi perubahan tidak berhenti di situ. Ketika masyarakat Makkah menolak Islam sebagai sistem kehidupan, Allah perintahkan hijrah. Di Madinah, Rasulullah SAW mendirikan negara Islam. Bukan kerajaan, bukan suku, bukan parlemen demokratis, tapi daulah Islam pertama dalam sejarah yang berlandaskan wahyu, bukan suara mayoritas. Rasulullah bukan hanya nabi dan rasul, beliau adalah kepala negara, panglima perang, pembuat kebijakan, dan pemimpin umat. Beliau mengangkat para gubernur, menetapkan kodim, menunjuk para penulis negara, dan mengatur strategi militer. Beliau mengirim surat resmi ke raja-raja dunia, menetapkan hukum, memungut zakat, dan membina rakyat dengan sistem Islam. Semua itu bukan sekedar sejarah, tapi jalan menuju perubahan yang harus diikuti. Ketika Rasulullah wafat, para sahabat tidak langsung memakamkan beliau. Mereka bersegera membaiat Abu Bakar sebagai khalifah, karena mereka sadar bahwa keberlangsungan sistem Islam tidak boleh berhenti walau satu hari, karena umat akan kehilangan arahnya. Syariat tak akan bisa diterapkan tanpa kekuasaan, dan kekuasaan dalam Islam tidak boleh berdiri di atas sekularisme, demokrasi, atau nasionalisme, atau hukum selain hukum Allah. Ia hanya sah jika berdiri di atas hukum Allah dan dipimpin oleh seorang khalifah. Rasulullah bersabda, siapa yang mati tanpa baiat di lehernya, maka ia mati dalam keadaan jahiliyah. Hadis riwayat Muslim. Ini bukan anjuran, tapi peringatan. Hidup tanpa kepemimpinan Islam adalah hidup dalam sistem jahiliyah. Maka khilafah bukan impian masa lalu, ia bukan nostalgia sejarah, dan bukan ide kaum radikal. Ia adalah kewajiban syar'i yang dibuktikan oleh Quran, sunnah, ijma sahabat, qiyas yang syar'i, dan kaidah usul fiqih. Ma la yatimul wajib illa bihi fahuwa wajib. Jika syariat tidak bisa ditegakkan kecuali dengan khilafah, maka khilafah adalah fardu ain atas umat ini. Umat Islam akan terus terpuruk selama mereka menjadikan Islam sebatas ibadah, padahal Islam datang untuk mengatur seluruh aspek kehidupan. Akan datang satu masa di mana khilafah kembali tegak, berdiri bukan di atas bendera suku atau partai, tapi di atas kalimat tauhid dan hukum Allah.